apakah ada negara di dunia ini yang benar-benar bebas dari hutang? Pertanyaan ini sering muncul ketika orang melihat betapa banyak negara yang setiap tahun bergelut dengan defisit anggaran, pembayaran bunga, dan renegosiasi pinjaman. Hutang negara menjadi fenomena global yang tampaknya tak terhindarkan. Namun sebelum menjawab apakah ada negara yang sama sekali tidak berhutang, penting untuk memahami latar belakang mengapa hutang negara itu muncul dan bagaimana mekanisme keuangan global bekerja. Sejak abad ke-20, hutang menjadi salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara. Alasan paling sederhana mengapa negara berhutang adalah karena pengeluaran mereka lebih besar daripada pendapatan. Pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak, hasil sumber daya alam, serta sektor perdagangan. Namun, kebutuhan untuk membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, kesehatan, subsidi, dan juga pertahanan seringkali melebihi pemasukan yang ada. Dalam kondisi ini, pilihan realistis yang tersedia adalah berhutang, baik dari dalam negeri melalui penerbitan obligasi maupun dari luar negeri melalui pinjaman bilateral atau multilateral. Penyebab utama sebuah negara berhutang tidak selalu karena miskin. Bahkan negara-negara kaya pun tetap berhutang. Amerika Serikat adalah contoh paling jelas. Meski menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia, utang nasionalnya mencapai puluhan triliun dolar. Hal yang sama juga terjadi pada Jepang, yang memiliki rasio utang terhadap PDB salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi hutang bukan hanya ciri khas negara miskin, melainkan bagian dari strategi ekonomi global. Hutang dianggap wajar, bahkan seolah menjadi syarat agar negara tetap terhubung dengan sistem keuangan internasional. Lalu, negara-negara ini berhutang kepada siapa dan dalam bentuk apa? Secara umum, hutang negara terbagi dua, hutang luar negeri dan hutang dalam negeri. Hutang luar negeri bisa berasal dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, dari negara lain dalam bentuk pinjaman bilateral, atau dari investor global melalui pembelian surat utang negara. Sementara hutang dalam negeri biasanya berupa obligasi yang dijual kepada bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun masyarakat umum. Dalam praktiknya, pihak yang memberikan pinjaman tidak selalu menggunakan uang yang benar-benar mereka miliki, melainkan uang yang diciptakan dari sistem perbankan modern. Disinilah mekanisme keuangan global perlu dipahami lebih dalam. Banyak orang membayangkan bahwa ketika sebuah negara meminjam miliaran dolar, uang itu sudah ada dalam bentuk nyata di suatu tempat. Misalnya emas di brankas bank sentral. Kenyataannya, sebagian besar uang di dunia modern ini hanyalah angka digital yang tercatat di sistem komputer perbankan. Bank menggunakan sistem yang disebut fractional reserve banking atau sistem cadangan fraksional. Artinya, mereka hanya diwajibkan menyimpan sebagian kecil dari dana yang dititipkan nasabah sebagai cadangan, sementara sisanya bisa dipinjamkan. Jika seseorang menabung $100, bank bisa saja hanya menyimpan $10 sebagai cadangan dan meminjamkan $90 sisanya. Uang pinjaman itu ketika dibelanjakan akan kembali masuk ke sistem perbankan lain sebagai simpanan baru, lalu sebagian dari simpanan itu bisa dipinjamkan lagi. Dari proses berulang inilah tercipta uang baru yang sebelumnya tidak ada, sehingga total uang dalam sistem bisa berlipat-lipat dari uang fisik yang sebenarnya beredar. Mekanisme ini juga berlaku pada level internasional. Lembaga keuangan global, bank sentral, atau bahkan negara-negara maju dapat menciptakan uang baru melalui penerbitan surat utang dan instrumen keuangan lain. Investor global yang membeli instrumen tersebut seringkali juga menggunakan dana hasil pinjaman. Dengan begitu, roda hutang terus berputar, seolah-olah ada dana tidak terbatas untuk dipinjamkan. Padahal, uang tersebut sebagian besar hanyalah catatan elektronik yang bersandar pada kepercayaan bahwa hutang akan dibayar di masa depan. Pertanyaan berikutnya, apakah benar-benar ada negara yang tidak punya hutang sama sekali? Beberapa wilayah sering disebut bebas hutang, misalnya Makau. Namun Makau sebenarnya bukan negara merdeka, melainkan daerah administratif khusus Tiongkok. Status ini membuat Makau tidak bisa dijadikan contoh negara yang sepenuhnya bebas hutang. Negara berdaulat hampir semuanya memiliki hutang dalam kadar tertentu. Bahkan negara-negara kecil yang ekonominya ditopang oleh pariwisata atau sumber daya tertentu tetap memiliki catatan hutang, meskipun kecil. Dengan demikian, bisa dikatakan hampir tidak ada negara yang benar-benar nol hutang. Lalu bagaimana dengan negara-negara Arab yang kaya minyak seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab?
banyak orang menduga mereka tidak perlu berhutang karena cadangan devisa mereka sangat besar dari hasil ekspor minyak. Faktanya, negara-negara tersebut tetap memiliki hutang. Alasannya bukan karena mereka kekurangan uang, melainkan karena hutang merupakan alat untuk menjaga likuiditas dan kredibilitas finansial. Dengan berhutang, mereka bisa membiayai proyek-proyek besar tanpa harus menguras cadangan devisa secara langsung. Selain itu, dengan aktif di pasar obligasi global, mereka memperlihatkan partisipasi dalam sistem keuangan internasional sehingga meningkatkan citra kepercayaan. Jadi meski kaya raya, Arab Saudi dan UAE tetap menjadi bagian dari roda hutang global. Dari sini muncul pertanyaan kritis. Jika semua negara berhutang, kepada siapa semua hutang itu harus dibayar? Dan lebih jauh lagi, dari mana para pemberi pinjaman memiliki uang sebanyak itu untuk dipinjamkan kepada semua negara sekaligus? Jawabannya terletak pada sistem fractional reserve tadi. Uang dalam sistem keuangan modern sebagian besar diciptakan dari hutang. Artinya, bank atau lembaga keuangan sebenarnya tidak perlu memiliki uang fisik sebanyak yang mereka pinjamkan. Selama ada keyakinan bahwa hutang akan dibayar dan sistem tetap stabil, penciptaan uang melalui kredit dapat berlangsung terus. Inilah mengapa jumlah hutang global bisa mencapai ratusan triliun dolar, padahal jumlah uang fisik yang benar-benar ada jauh lebih sedikit. Konsekuensinya, negara-negara di dunia terjebak dalam siklus hutang yang seolah tidak pernah berakhir. Mereka membayar bunga dengan uang nyata hasil pajak rakyat, ekspor, atau sumber daya alam, sementara pokok hutang terus berputar dan bertambah. Hutang yang sebagian besar hanya berupa angka elektronik tetap memiliki dampak nyata karena harus dilunasi dengan kekayaan real suatu bangsa. Dampak negatif hutang terhadap negara pun beragam. Pertama, semakin besar hutang, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar, sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk pembangunan. Kedua, ketergantungan pada hutang luar negeri seringkali membuat negara kehilangan kedaulatan ekonomi karena harus mengikuti syarat-syarat dari lembaga pemberi pinjaman. Ketiga, hutang juga bisa menjadi alat tekanan politik, di mana negara peminjam tidak punya banyak pilihan selain menuruti kepentingan negara atau lembaga pemberi hutang. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, karena yang satu menjadi kreditur dan yang lain menjadi debitur permanen. Dengan memahami semua ini, jelaslah bahwa hutang negara bukan hanya masalah teknis keuangan, melainkan bagian dari sistem global yang kompleks. Hampir tidak ada negara yang benar-benar bebas hutang, termasuk negara kaya minyak sekalipun. Mekanisme keuangan global melalui sistem fractional reserve memungkinkan penciptaan uang dalam jumlah nyaris tak terbatas untuk dipinjamkan. Tetapi pada akhirnya, hutang tersebut tetap harus dibayar dengan nilai real yang dihasilkan oleh masyarakat. Inilah paradoks besar dalam sistem ekonomi modern. Uang yang sebagian besar diciptakan dari hutang pada gilirannya menjerat hampir semua negara dalam lingkaran hutang yang sulit dilepaskan.